akan kita renungkan pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Ini merupakan sepenggal cerita dari penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira jemaat sekalian, tahukah di mana tempatnya? Ya, di kolam Bethesda, kolam penyembuhan orang-orang zaman dulu mengatakannya. Di mana apabila ada malaikat Tuhan datang, berguncanglah kolam itu, dan siapapun yang masuk pertama kali menjatuhkan diri akan mendapatkan penyembuhan. Kita melihat bahwa ada keinginan bertemu dengan harapan, lalu dikumpulkan dalam satu wadah yang mereka yakini dapat memberikan mereka kelegaan, memberikan mereka penyembuhan. Bukan hanya Tuhan, tapi siapa saja yang dapat menyembuhkan mereka yang melampaui diri mereka masing-masing. Ketika kita sadar bahwa dalam perjalanan panggilan hidup kita ada warna-warni yang menghiasinya, bahkan menimbulkan luka-luka. Ketika luka itu muncul, maka satu harapan kita, yaitu sembuh dan pulih. Dalam pembacaan kita pada hari ini, ada dua hal yang ingin disampaikan dalam Yohanes 5 ayat 7-9. Pertama, self healing bersama Tuhan. Artinya, ada kemauan keras dari Tuhan ingin manusia itu sembuh. Dari caranya Yesus kepada orang sakit itu berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 3 kata perintah yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, bangunlah, angkatlah, dan berjalanlah. Ada penyaluran kekuatan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang sakit itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul ingin manusia itu sembuh dan percaya bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Meskipun cara Tuhan Yesus menyembuhkan melanggar hari Sabat menurut orang Yahudi, tapi ia tetap lakukan. Yang kedua adalah kita harus mau punya keinginan keras dalam diri kita untuk sembuh. Segala sesuatu, bukan hanya sakit fisik, psikis, relasi, ekonomi, dan lain-lain yang menurut kita sedang sakit, perlu disembuhkan. Dan kita harus yakin setiap orang sakit itu menaruh harapan dan harus berusaha. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Aku sudah berusaha tapi tetap ada yang mendahului. Belum sampai, ada orang yang mendahului ketika air itu berguncang." Ada keinginan dari sang sakit untuk sembuh, sudah berjuang sekuat tenaga, tidak putus asa. Kita baca dalam pembacaan ini, ia tetap berusaha untuk mencapai kolam tersebut. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan 3 perintah tadi. Dan orang sakit itu melakukan dan percaya, maka ia sembuh, dapat berjalan kembali, bahkan mengangkat tilamnya. Kepercayaan dan ketaatanlah yang membawa pemulihan. Ketika kita mau berjuang dan berusaha, jika kita sedang merasa ingin sembuh, ingatlah kita tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang mau kita sembuh, dan Tuhan pun ikut bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami mulai merasa sakit,
ketika kami butuh pemulihan Tuhan, kami ingin juga berusaha melakukan tugas kami, dan kami yakin Tuhan juga melakukan tugas Tuhan, menolong setiap usaha yang kami lakukan. Tuhan mampukan kami dan sadarkanlah kami, serta bantu kami untuk terus bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.